Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Susi dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih melaksanakan pembelajaran. Pada awalnya pemerintah telah merencanakan untuk pembelajaran tatap muka pada bulan Juni. Tapi mengingat banyaknya kasus COVID-19, maka rencana pembelajaran tatap muka tersebut ditunda. Pemerintah menerapkan PPKM, yaitu pemberlakuan penerapan kegiatan masyarakat. PPKM merupakan PSBB yang lebih diperketat, mengingat kasus COVID-19 yang semakin banyak. Maka di seluruh rumah sakit di Indonesia telah melampaui kapasitas dari daya tampung pasien COVID-19. Dan di beberapa rumah sakit justru malah menambahkan tenda-tenda untuk menampung pasien COVID-19. Nah anak-anak, saya harap kalian tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada semester kedua ini kita akan membahas bab 4, 5, dan 6. Di bab yang keempat ini kita akan membahas semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Anak-anak, saya harap kalian mengikuti pembelajaran ini sampai selesai dan menyimaknya, tidak seperti pada semester sebelumnya. Oke anak-anak, mari kita ikuti uraiannya sebagai berikut. Bab 4, semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Kompetensi dasar 3.1 menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kompetensi dasar 4.4 menyaji hasil telaah tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Peta konsep. Peta konsep di sini adalah materi yang akan kita bahas pada bab 4 ini, yaitu yang pertama adalah judulnya adalah semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Kemudian terdiri dari subbab A, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kemudian subbab B, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan RI. Kemudian subbab C, mewujudkan persatuan dan keberagaman sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Oke, marilah kita segera masuk ke ringkasan materi. Ringkasan materi. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui jalan yang sangat panjang dan penuh dengan pengorbanan jiwa, raga, harta, bahkan nyawa. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan melalui beberapa tahap. Semenjak dijajah oleh Belanda, telah banyak perlawanan yang dilakukan dari berbagai daerah di Nusantara. Namun banyak sekali yang mengalami kegagalan karena berbagai faktor, hingga munculnya kebangkitan nasional. Kondisi bangsa Indonesia sebelum 1908. Di sini kita akan membahas yang pertama adalah kedatangan bangsa asing di Indonesia. Kemudian yang kedua, faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Kemudian yang ketiga, perlawanan rakyat dari daerah di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah awal penjajahan Belanda di Indonesia. Kedatangan bangsa asing di Indonesia. Kedatangan bangsa asing di Indonesia diawali oleh bangsa Portugis yang mendarat di Maluku pada tahun 1512. Yang sebelumnya Portugis itu
mendarat di Malaka pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Kemudian bangsa yang kedua setelah Portugis adalah Spanyol. Spanyol datang di Indonesia pada tahun 1522 dan mendarat di Maluku. Yang terlebih dahulu Spanyol itu masuk ke Filipina. Kemudian di Filipina diusir oleh bangsa Filipina, kemudian berlayar sampai ke Maluku pada tahun 1522. Bangsa berikutnya adalah bangsa Inggris, yaitu tahun 1579 dan mendarat di Ternate. Kemudian yang dipimpin oleh Francis Drake. Kemudian bangsa berikutnya adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang di Indonesia 2 kali. Yang pertama pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan mendarat di Banten. Faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Jadi anak-anak, ada beberapa faktor yang mendorong bangsa Eropa itu menjelajahi samudra hingga menemukan wilayah Nusantara. Yaitu yang pertama adalah kota Konstantinopel dikuasai oleh Turki Ottoman. Apa? Kenapa kota Konstantinopel dikuasai oleh Turki Ottoman? Ini mengakibatkan atau mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Penjelasannya yaitu bangsa Eropa selama ini mendapatkan rempah-rempah dari negara yang berada di timur, termasuk Indonesia, dari mereka membeli di kota Konstantinopel. Karena Konstantinopel dikuasai oleh Turki Ottoman, maka bangsa Eropa tidak bisa berdagang atau membeli rempah-rempah di Konstantinopel. Nah, ini yang mendorong bangsa Eropa untuk menemukan sumber rempah-rempah dan melakukan penjelajahan samudra. Yang kedua, adanya revolusi industri. Ditemukannya kompas sehingga bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra dengan adanya kompas ini. Berikutnya adalah rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan. Kemudian adanya semboyan 3G atau 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold adalah kekayaan, glory adalah kesucian, kemudian gold adalah kekayaan, glory adalah kemenangan, gospel adalah kesucian. Maksudnya di sini gold adalah mencari harta kekayaan. Harta kekayaan di sini berupa rempah-rempah. Kemudian glory adalah mencari daerah baru atau mencari jajahan atau koloni baru. Kemudian gospel adalah menyebarkan agama. Awal penjajahan Belanda di Indonesia. Belanda datang pertama kali di Indonesia pada tanggal 22 Juni 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Namun kedatangan mereka diusir oleh penduduk Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Kemudian kedatangan bangsa Belanda yang kedua dipimpin oleh Jacob van Eyck pada tahun 1598. Pembentukan VOC, Verenigde Oost-Indische Company atau Serikat Dagang Belanda di Indonesia, didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan utama didirikan oleh VOC adalah untuk memenangkan persaingan dagang di antara para pedagang Belanda sendiri dan persaingan dengan pedagang dari bangsa lain, dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pimpinan VOC disebut Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Both. Kemudian untuk memperkuat kedudukan VOC, pemerintah kerajaan Belanda memberikan hak istimewa kepada VOC. Hak istimewa atau disebut dengan hak oktrooi.
perdagangan di sini dimaksudkan adalah bahwa penduduk pribumi hanya diizinkan berdagang dengan VOC, tidak boleh berdagang dengan bangsa yang lain. Meskipun bangsa lain memberikan harga yang lebih tinggi, tapi penduduk pribumi tidak diizinkan berdagang dengan bangsa lain. Hak untuk memungut pajak. Kemudian berikutnya adalah hak untuk memiliki tentara sendiri. Jadi VOC ini merupakan serikat dagang, tapi mereka diizinkan untuk memiliki tentara sendiri. Dan mereka memiliki armada yang namanya armada Hongi. Armada Hongi di sini tujuannya adalah untuk melakukan patroli agar penduduk pribumi tidak berdagang dengan bangsa lain selain dengan VOC. Kemudian hak untuk menguasai dan mengikat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di daerah yang dikuasainya. Kemudian hak untuk mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Kemudian yang terakhir, hak untuk mengumumkan perang dengan negara lain. Ada lagi, tambah satu lagi, yaitu hak untuk mengadakan pemerintahan sendiri. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda diantaranya adalah kerja paksa, kemudian kulturstelsel atau tanam paksa, mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Penderitaan bagi rakyat Indonesia ini menimbulkan perlawanan-perlawanan di seluruh daerah di Nusantara. Perlawanan tersebut diantaranya adalah perlawanan dari Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, kemudian perlawanan Sultan Hasanuddin di Makassar, perlawanan Tuan Puk Mambondol di Sumatera Barat, perlawanan Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, kemudian perlawanan Kapiten Patimura di Maluku, dan perlawanan I Gusti Ketut-Delantik di Bali, dan masih banyak lagi. Kebijakan-kebijakan pemerintah penjajah Belanda. Yang pertama di sini adalah kulturstelsel atau tanam paksa pada tahun 1830. Pada waktu itu gubernur jenderalnya bernama Van den Bosch. Kemudian yang kedua adalah kerja rodi. Penerapan kerja rodi dilaksanakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Kerja rodi di sini penduduk pribumi dipaksa untuk membangun jalan dari Anyar sampai ke Panarukan sepanjang 1.100 km. Nah, mereka mengerjakan atau membuat jalan ini tanpa upah, sehingga membuat penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan tanam paksa. Kebijakan tanam paksa diterapkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Nah, apa isi dari kebijakan tanam paksa? Yang pertama, rakyat pribumi menyediakan tanah pertaniannya untuk tanam paksa tidak melebihi 20% dari lahan yang dimiliki untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Jadi intinya di sini setiap penduduk pribumi yang memiliki lahan, 20% lahannya itu ditanami tanaman yang telah ditentukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian yang kedua, tanah yang disediakan untuk tanam paksa atau kulturstelsel bebas dari pajak. Kemudian yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki lahan untuk kebijakan tanam paksa atau kulturstelsel diwajibkan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Waktu untuk mengerjakan tanam paksa tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan.
Kemudian berikutnya adalah kelebihan hasil pertanian tanam paksa yang telah ditentukan akan dikembalikan kepada rakyat. Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama akan ditanggung oleh pemerintah Belanda. Latar belakang tanam paksa atau kultur stelsel. Apa yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ini menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa? Yang pertama adalah adanya revolusi dan pecahnya daerah Belgia dari kerajaan Belanda. Ya, jadi latar belakang tanam paksa atau kultur stelsel adalah revolusi dan pecahnya perang, sehingga Belgia melepaskan diri dari kerajaan Belanda. Perseteruan kolonial Belanda dengan Inggris Raya, Spanyol serta Portugal, sehingga di sini pemerintah Belanda mengalami kekalahan. Pemberontakan pejuang kemerdekaan Indonesia yang banyak di berbagai wilayah Nusantara yang membutuhkan banyak biaya. Perang dengan Diponegoro yang menghabiskan kas negara sehingga Belanda terpaksa berhutang. Kemudian yang terakhir, praktik perdagangan dan monopoli rempah serta kopi di Nusantara tidak menghasilkan cukup banyak uang untuk Belanda. Nah, anak-anak, ini adalah sekilas bagaimana kondisi rakyat Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, di akhir pembelajaran ini Ibu memberikan tugas, yaitu tugas 41. Kalian bisa buka di buku paket PPKN, kemudian kalian kerjakan. Kalian bisa browsing di internet tentang pahlawan-pahlawan dari Indonesia, diantaranya adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Kalian lakukan browsing, kemudian kalian cari informasi tentang Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Kapiten Patimura, dan I Gusti Ketut Jelantik. Oke anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Kalian bisa mengirimkan tugas ini melalui spensako.id. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.